عليكم العالم العلامة الكريم ابن الكريم سيدي والد Habibina Mahbub Habib Muhammad bin Ahmad Farhan, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, amin bersama kita. Sebagai penutup yang perlu saya jelaskan di sini, tadi saya tanya itu Habib, siapa Habib? Jangan sampai malu-maluin. Habib nggak kenal Habib. Definisinya Habib itu apa? Yang namanya Habib itu keturunan kullu Bani Hasim wa Bani Muthalib, keturunan dari Bani Hasim dan Bani Muthalib, itu namanya Habib. Paham ya? Nah. Kalau ada kiai bilang yang namanya warga Nabi itu semua orang mukmin, ada kejelasan semua orang mukmin itu keturunan Nabi, warga Nabi, ada yang bilang begitu. Sekarang saya punya pondok pesantren, anak murid saya banyak. Itu saya bilangin, ini anak saya banyak, tapi bukan anak murid, paham? Bukan anak saya, tapi anak murid. Jadi yang kuat pendapat keturunan dari Bani Hasim dan Bani Muthalib itu namanya Habib. Paham? Ada Imam Ali menikah tapi dia bukan dari Bani Hasim, Bani Muthalib, bukan dipanggil Habib. Ini kalau Habib keturunan dari Fatimah Az-Zahra sama siapa? Imam Ali, dari Sayyidina Hasan dan Husain. Itu jangan orang hidungnya mancung, bulu matanya lentik, ngaku Habib, panggil Habib. Katanya keturunannya Tuan Takur. Paham apa kagak, Bu? Iya, enggak semuanya hidungnya mancung, bulu matanya lentik. Habib tanya silsilahnya paling 35. Oh. Kalau 5 apa? Berarti benar. Keturunan apa? Karena ini kan banyak yang ngaku-ngaku Habib, benar nggak? Kita udah ngasih duit, anak perawan kita kasih, mau bikin Habib, bagutannya Habib palsu, bagut diantar, benar. Bila itu topik wal hidayah, assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Langsung mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita bersama, orang tua kita bersama. Selamat ya, ceramah terakhir sekaligus menutup doa dari guru kita bersama. Al-Arifina Habib Muhammad Fadak wa ilahi yatafaddal maskur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar sirr asrar tiryaqi aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Habaibna al-Izzah wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nahusu bidikri akhina Sayyid Syekhan Al-Aidin wa al-Ustaz Saiful Islam, kata Allah bituli hayati wa amadahu bisihah wal afiyah tamah. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Semoga siapapun yang hadir di tempat ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Yang sedang berusaha, yang bekerja, mudah-mudahan diberi oleh Allah rezeki yang banyak, yang melimpah, yang bermanfaat. Juga insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, kita akan menemui bulan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan yang lebih berkah. Hilangkan rasa takut dan hal-hal yang buruk untuk kita, untuk semua rakyat Indonesia, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kepada kita semua pemimpin yang baik, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan meraih husnul khotimah. Jam 11:30 sekarang. Ya. 11:30. Kurang 5 menit. Majelis akan ditutup jam 12. Kurang 30 menit. Ya. Jadi pas ya. Alhamdulillah, kita bangga senang pada malam hari ini. Kumpul di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, mendengarkan cerita-cerita baik dari sumber segala kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW manusia yang paling mengerti tentang umatnya. Kalau ada orang sok perhatian kepada kita, itu kadang-kadang ada orang perhatian sama kita musiman, ya, musim. Ada orang perhatian, masya Allah, yang nggak pernah ke masjid masuk ke masjid, yang nggak biasa pakai kain, gitu. Yang nggak biasa pakai peci, dipakai pecinya 5 tahun sekali, bagi-bagi kaos sama beras, ya, ya. Itu pemimpin di dunia, begitu. Nggak fasih jadi imam juga, begitu. Dipaksa-paksain, akhirnya bacaannya salah semua, ya. Supaya terlihat apa? Terlihat supaya kelihatan baik. Memang manusia itu pada dasarnya, siapa yang mengajari itu? Orang yang nggak baik pura-pura baik, ya. Kalau ada orang mau melamar anak orang, begitu ya, itu walaupun dia nggak punya motor, dia pinjam motor orang, syukur-syukur pakai mobil orang. Tiap datang ganti lagi, ya, besok ganti mobil baru lagi. Masya Allah, siapa yang tidak terpikat itu, ya? Mertua yang mana ini yang tidak terpikat? Dia orang, Masya Allah, ganti-ganti mobil, Masya Allah, diterima pinangannya, besok ganti lagi mobilnya. Ternyata itu nge-grab dia, ya. Ganti-ganti mobil setiap saat, ya. Kemudian tampilannya ini untuk adik-adik putri, anak-anak dia, anak-anak putri ini. Hati-hati kalau kenal-kenalan orang di Facebook, karena banyak korbannya ini, banyak korban, ya. Orang nggak muslim ngaku muslim, misal begitu, ya. Nanti akhirnya terpikat hatinya, pacaran dan seterusnya, baru dia menunjukkan identitas aslinya, begitu. Ini banyak terjadi, hadirin rahimakumullah, banyak terjadi. Yang tua juga begitu, ya. Yang sudah tua diedit mukanya jadi muda, ya. Yang biru jadi kuning, ya. Yang merah jadi putih. Itu yang ada sekarang. Begitu dilihat sudah terlanjur ngobrol berbulan-bulan, bertahun-tahun, lihat wujud aslinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sudah terlanjur suka gimana? Ya, ya sudah nggak apa-apa, ya. Tak ada apa namanya? Tak ada rotan akar pun jadi, gitu ya. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini. Kita senang pada malam hari ini, senang. Coba bayangkan, Nabi Muhammad yang apabila orang mengingatnya, Allah ampuni dosanya. Disebut namanya, orang itu kalau disebut nama orang-orang yang baik, orang-orang soleh, inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat.
rahmatnya Allah, limpahan sayang Allah turun deras ketika seseorang menyebut nama orang yang soleh, orang yang baik. Bagaimana jika yang disebut adalah Sayyidus Sholihin, ya, penghulunya seluruh orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW. Maka pada malam hari ini mengetahui bahwa kita mendapatkan kebaikan. Nah, sekarang kita muhasabah. Karena saya ceramah terakhir nih, nggak boleh lama-lama, lihat wajah orang, ya, Masya Allah, ya, sudah Masya Allah semua, ya, ceramahnya jangan lama-lama, begitu ya harapannya, ya. Nanti manggut-manggut semua, jadi setuju saya. Masa basi kayak silakan, begitu ya. Lanjut. Hadirin rahimahullah, kita dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mempunyai malaikat yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayatnya, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai malaikat-malaikat di dalam bumi ini. Ada malaikat berputar-putar mencari kerumunan manusia yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita duduk di sini, Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Berapa banyak kita selawat yang kita panjatkan, kita ucapkan, baik itu hadir hatinya ataupun tidak. Malaikat turun, mencatat nama kita dan disetorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sebutkan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan di kampung apa ini? Di Keranji, umat Nabi Muhammad satu-satu. Ada orang bertanya, nakal sekarang kan banyak itu orang karena ngaji di YouTube ketemu setan, ketemu siapa macam-macam ya. Dia mengatakan, ini segini banyaknya, ini banyak sekali orang yang hadir di tempat ini. Memang Rasulullah hafal semua, mengingat. Iya, Nabi Muhammad mengingat. Setiap siapa yang disebut Rasulullah ingat. Allah SWT. Bagaimana itu bisa terjadi? Mudah. Ya, mudah sekali untuk Allah SWT berikan kemuliaan, keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ghazali mengatakan alam ruh itu seperti panca indera. Bagaimana panca indera itu? Mata, pendengaran, coba lihat itu. Berapa suara yang kita dengar sekarang? Ada berapa suara ini? Satu, itu lagi ngobrol, ya, kipas angin, suara apa ini terdengar semua. Tapi itu dalam satu masa, dalam satu waktu, dalam satu detik yang sama, kita bisa mendengarkan beberapa suara. Begitu juga warna, kita melihat sekian banyak warna. Itu Imam Ghazali mengajak orang yang akalnya tidak terlalu sempurna, diingatkan, ini alam ruh itu seperti itu. Nabi Muhammad SAW bisa menghafal semuanya, tidak ada hal yang berlebihan di situ. Ya, Nabi Muhammad SAW, dia turun, ayat turun langsung hafal. Itu Rasulullah. Beda dengan kita. Kita ini baca Yasin berapa kali ya? Sudah pernah baca Yasin kira-kira itu berapa kali Yasin? Seumur hidup berapa kali kita baca Yasin? Sudah banyak kali. Hafal nggak? Insya Allah kalau bareng-bareng. Kalau keroyokan ya. Kalau bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Itu kalau bareng dia sampai. Nah, wa ilaihi turja'un. Kalau kita baca bareng-bareng. Ya, tapi kalau baca sendiri suka-suka sampai salamun qaulan mir rabbir rahim. Yasin, balik lagi ke Yasin lagi ya. Kita ulang lagi Yasin. Alhamdulillah. Makanya kita tidak dipilih jadi nabi karena kita memang tidak mampu. Ya, Rasulullah itu datang turun ayat langsung hafal. Ini yang laki-laki lebih-lebih lagi. Surat Sabbihisma sama hal ada ke hadis wasiat tiap hari Jumat kita mendengar mulai kecil sampai sekarang.
Ya, mulai kecil sampai sekarang ini imamnya pasti hanya baca itu aja sampai sekarang. Memang sunnahnya begitu. Ya, sunnahnya itu. Tapi berapa banyak anak atau laki-laki yang tidak apa? Banyak masih, ternyata masih banyak. Ya, hadirin rahimakumullah. Kalau apa yang saya maksudkan dari Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan, aku telah membaca 71 kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf, dan lain-lain. Aku mendapati di situ bahwa kecerdasan Nabi Muhammad, akal Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu seperti akal manusia kalau dikumpulkan semua, seperti butiran pasir yang ada di laut, yang ada di pantai, satu itu untuk manusia, semuanya sisanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu manusia yang paling cerdas, Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, jika ada orang yang mengatakan syariat Nabi Muhammad sebagian nggak cocok, nggak relevan lagi, katanya pintar, bukan pintar. Dia tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, ajaran Nabi, syariat itu baik, semuanya baik, cuma ada sebagian yang tidak cocok lagi, kita tinggalkan. Nah, hati-hati, itu tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling berakal, yang paling cerdas SAW. Kemudian kita pada malam hari ini berarti semua yang hadir di tempat ini ada di hati Nabi Muhammad. Ya, semua yang hadir ini nama-namanya ada di hati Nabi Muhammad. Karena disebutkan dalam hadis ini, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati assalam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau distorkan kepada Nabi Muhammad itu bukan cuma namanya, tapi nama orang tuanya juga. Fulan bin Fulan, ya Rasulullah, Fulan bin Fulan mengucapkan salam kepadamu. Jadi kalau dari tadi kita duduk, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jadi itu kita kawali, dari itu kita baca sholawat dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena itu anjuran. Kalau tidak kita disebut pelit, bakhil, orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu oleh-oleh dari Maulid, apa itu? Baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, karena waktu yang sudah malam, saya hanya membawakan satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa diingat, bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian bisa menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa orang miskin. Jadi ada orang-orang miskin datang ke Madinah khusus untuk belajar, gitu ya. Untuk belajar apa? Menghafal ayat, menghafal hadis Rasulullah, mengingat-ingat lagi apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Kira-kira beberapa bulan dia pulang lagi ke kota masing-masing mengajarkan. Nanti besok nanti dia gantian lagi. Jumlah mereka kurang lebih 35 sampai 80 orang, bisa lebih. Ya, masuk. Ya, itu jumlahnya ada 35 sampai 80 orang. Hadirin, ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kalau malam setelah sholat Isya, Rasulullah SAW mengambil beberapa orang dari Ashab Suffah. Orang-orang Ashab Suffah itu insya Allah kita sampai ke kota Madinah, insya Allah sampai. Itu di belakang rumah Nabi ada balai segini, lebih besar, tapi tingginya segini kurang lebih. Ya, dan itu Ashab Suffah tinggal di situ. Apa yang dia lakukan? Menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Kalau ada perang, ikut perang. Kalau Rasulullah sedang perang, dia ikut perang, mengawal Nabi Muhammad SAW. Siapa yang salah satu yang terkenal
dari Ashabus Suffah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah termasuk orang yang paling banyak menghafal hadis. Oleh karenanya dikenal Abu Hurairah itu masuk Islam bagian akhir, bukan di awal, tapi menghafal hadis lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Ya. Mengapa demikian? Karena beliau mengkhususkan waktunya untuk menghafal. Jadi kita ini begitu juga, yang mau hadir pengajian setahun sekali, kita ini, ya setahun sekali kita hadir pengajian. Hah? Setahun sekali ya? Ada yang pakainya setahun sekali. Ya. Nanti 2 tahun jadi ustaz. Ada yang sebulan sekali, ada yang mau berapa kali. Nah, ini sahabat Nabi tidak, dia maunya tiap hari bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah lihat ini, kalau malam, jadi ya, para sahabat, kamu ikut 1, 2, 3. Karena Nabi kadang-kadang tidak ada makanan. Nabi itu utus 1, 2, 3, 4, ayo makan di rumah Abu Bakar. Nanti kamu 1, 2, 3, 4 makan di rumah Umar, 1, 2, 3 makan di rumah Utsman, dibagi-bagi oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tiap malam. Ya, kecuali kalau Nabi ada. Kalau Nabi ada diberikan semuanya. Karena Nabi itu dermawan Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang malam itu, pernah suatu saat Nabi tidak menyuruh, tidak ada perintah, tapi sahabat kalau tidak diperintahkan untuk makan ke rumah sahabat yang lain, nggak mau datang. Karena militan sekali. Apa yang diperintahkan oleh Nabi baru dia jalan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, waktu itu malam sudah di masjid, dilihat sudah mulai habis. Dilihat habis, jamaahnya sudah mulai habis. Dilihat tadi oleh Abu Hurairah, ini kok belum ada yang undang makan ini malam hari. Ya, malam ini belum ada yang ngajak makan. Abu Hurairah lihat di masjid ada beberapa sahabat, masih tersisa beberapa sahabat. Diambillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi Abu Hurairah tidak mengatakan begini, saya belum makan nih, halu ya. Kayak kita kalau belum makan kan diam-diam aja. Begitu juga sahabat. Bagaimana caranya? Abu Hurairah bertanya, wahai Abu Bakar, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, sampai akhir ayat itu turunnya di mana? Begitu. Asbabun nuzulnya apa? Nanti dijawab, siapa tahu ingat. Ini karena biasa tiap malam makan di rumah. Siapa tahu diajak lagi, tapi ternyata malam itu enggak. Sayyidina Abu Bakar hanya menjawab, kemudian ditinggal pulang. Assalamualaikum. Datang lagi yang berikutnya, ditanya lagi oleh Abu Hurairah dengan harapan yang sama, bertanya yang lain, dan duduk lagi. Ditinggalkan. Abu Hurairah duduk. Ini 2 kali orang ternyata tidak diajak makan. Abu Hurairah duduk orang dalam keadaan lapar. Tahu nggak gimana duduk orang lapar? Ini kayak gini nih. Ini duduknya orang lapar ya. Jangan lama-lama maksud ceramahnya, tenang ya. Jadi Abu Hurairah itu duduknya lapar. Duduknya orang lapar, Nabi Muhammad tahu, Allah SWT. Rasulullah tahu ini orang lapar. Ya? Nabi Muhammad tahu, coba bayangkan. Pemimpin kita Nabi Muhammad SAW. Bukan yang 5 tahun sayangnya itu, bukan. Ya, ada yang sayang musiman 5 tahun, bagi-bagi kaos, beras 5 tahun, habis itu hilang, nggak tahu kemana. Ya, pemimpin kita kan banyak begitu. Ya, janji banyak janji, begitu selesai habis. Ketemu lagi masuk berita, tahu-tahu ya. Nah, itu yang terjadi. Bukan di Indonesia, bukan ya. Ini di Afrika bagian dalam pokoknya ya. Jauh pokoknya Afrika ya. Di Zanzibar atau di mana. Hadirin rahimahumullah. Abu Hurairah duduk dalam keadaan lapar. Rasulullah lihat, oh ini orang lapar, kata Rasulullah tahu. Abu Hurairah tahu. Dipanggil Abu Hurairah sendiri lebih masuk ke rumah Rasulullah, didapati di rumah, senang dikarenakan dipanggil oleh Rasulullah. Begitu sampai di rumah Nabi Muhammad ada 1 gelas susu. 1 gelas susu itu dilihat, Abu Hurairah senang. Coba bayangkan, orang dulu itu kalau mau minum 1 gelas susu itu cukup. Coba bayangkan,
Untuk makan malam itu dianggap cukup. Kalau kita kan baru mukadimah itu ya. Makan susu, sebentar lagi ada Indomie, sebentar lagi ada roti goreng, ada apa lagi? Ada nasi goreng, sebentar lagi jam berapa makan lagi. Makan terus sendiri. Alhamdulillah. Tapi sahabat melihat susu malam itu dikatakan aman. Ada yang diminum. Kemudian Rasulullah mengatakan begini kepada Abu Hurairah, Nabi ashabak, ayo panggil teman-temanmu. Ya Rasulullah, ya dipanggil dalam keadaan lapar, dia kira aman makan minum susu, ternyata dipanggil ada 35 orang. Masya Allah, ya datang semua, ayo halumu ila Rasulillah, ayo dipanggil oleh Rasulullah. Senang, orang lapar dipanggil, pasti kasih makan, dia senang, ya berbondong-bondong tadi duduk di rumah Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah biasa mengaji, mengerti Nabi itu kalau mencarikan ada makanan, kalau kita nanti baca Al-Quran atau baca maulid atau nanti tadarus atau kalau kita akan memberikan makanan pada tamu dari sebelah kanan, itu sunnah, ya jangan ke kiri tapi sebelah kanan. Abu Hurairah mengerti itu, berarti yang tempat yang paling aman dia duduk di sebelah kanan Nabi Muhammad karena susunya terbatas. Abu Hurairah duduk di kanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian diambillah susu tadi oleh Rasulullah. Ini orang sudah kumpul semua nih, ada 35 orang. Kemudian Nabi mengatakan begini, mengambil daripada gelas tadi, dikatakan oleh kepada Abu Hurairah, ati ashabak, sekarang berikan temanmu. Masya Allah, padahal dia sahabat mau minum, kata Rasulullah, ambil, berikan kepada temanmu. Diambil, diberikan kepada temannya. 1, 2, 3, 4. Abu Hurairah hanya bisa melihat nih, mengawasi, diminum, tetap minum lagi, diminum. 1 gelas diminum 3 orang, habis. Diminum oleh 35 orang 1 gelas. Sekarang Abu Hurairah begitu dia putar sampai lagi gelas itu di tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah lihat wajah Abu Hurairah, senyum Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah, senyum. Abu Hurairah dalam hati mengatakan, nggak apa-apa, nggak sampai susu, nggak apa-apa, yang penting kamar senyumnya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah senyum, ridho, senang, nggak apa-apa, lapar malam ini nggak apa-apa, ya. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai mukjizat. Apa mukjizatnya? Takthirul qalil wa bur'ul alil wa taslimul hajar wa insyiqaqul qamar. Sallallahu Alaihi Wasallam. Takthirul qalil, memperbanyak yang sedikit. Itu gelas yang hampir habis, gelas yang sudah sama sekali tidak ada sisanya susunya sedikit. Rasulullah memasukkan tangannya dan Muhammad masukkan tangannya ke gelas tadi, maka air susu yang ada di gelas tadi menjadi banyak lagi. Dan itu sering terjadi, ya, apalagi cuma 1 gelas. Rasulullah pernah memberikan ribuan orang tangannya keluar dari celah-celah jari jemari Nabi Muhammad SAW. Mukjizat, itu mukjizat, nggak bisa dipakai akal, tapi itu mukjizat. Maka sudah penuh lagi air susu tadi kemudian diberi oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah minum oleh Rasulullah. Ishrab, minum. Abu Hurairah kan terakhir. Abu Hurairah panitia, dia manggil panitianya, boleh minum, makan banyak panitia, boleh, tapi terakhir. Ya, jadi kita kalau jadi panitia boleh makan yang banyak, tapi terakhir. Ini Rasulullah mengajarkan minum sekarang, diminum oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah bilang minum, isyrab, diminum lagi sampai 2 kali diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haq lam ajid maslakan ya Rasulullah. Demi Allah, enggak ada jalan lagi. Penuh semua ini. Sudah penuh dengan susu semua. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Waktu diminum 3 kali, belum minum, sisa daripada gelas yang diminum oleh 30 orang lebih. Dan demikian orang-orang miskin diminum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minum bekas orang muslim aja nggak mau. Orang muslim itu berkah, ya, bekas minum orang muslim itu berkah. Kita takut luar biasa, apalagi musim apa? Corona, baru lagi apa?
merconnya. Kita ditakut-takutin ya dengan hal-hal yang luar biasa sampai kita lupa ada hadis Nabi Muhammad SAW. Orang dalam ketakutan seperti apa, akhir dari segala penyakit yang tidak terselamatkan itu orangnya bagaimana akhirnya? Mati ya. Tapi akhir daripada kemaksiatan adalah neraka. Nggak main-main ini. Maka dalam hadis ini disebutkan ketika cerita kita di apa hikmahnya, Nabi adalah manusia yang paling tawadu, Nabi manusia yang paling sayang, Nabi adalah manusia yang paling tahu tentang keadaan kita. Yang ada hubungan dengan Rasulullah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah hubungan kita baik dengan Nabi Muhammad SAW. Kita rawat. Bagaimana cara merawat hubungan Nabi Muhammad? Cintai umatnya, cintai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah, insya Allah kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai musuh, seperti yang dilakukan saat ini, fitnah yang luar biasa ya. Bukan cuma umat yang terfitnah, tapi ulama, para habaib, para tokoh difitnah, bahkan Al-Quran dinistakan, Rasulullah SAW dihina, Allah ditantang. Ini kedurhakaan yang luar biasa akhir-akhir ini. Tidak ada cara lain kecuali kita berlindung dari kejahatan-kejahatan tadi dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin, terakhir ada amalan. Mudah-mudahan siapa yang mengamalkan ini insya Allah diberi keberkahan rumahnya, diberi keberkahan hidupnya. 3 resepnya mudah, gampang. Kalau kita masuk rumah, ucapkan salam, assalamualaikum. Keluar dari rumah, assalamualaikum. Ajak anak-anak kita, ayo keluar, assalamualaikum. Biasakan itu, assalamualaikum. Keluar, assalamualaikum. Masuk, assalamualaikum. Yang kedua, baca Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kali. Kemudian membaca lagi Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan 3 itu kita buktikan nanti, insya Allah rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal 1 lagi syaratnya, kaya insya Allah, berkah hidupnya, semua usahanya lancar. Asal 1 ya, bangun subuh. Bangun subuh jam berapa? Jam 4 bangun, alhamdulillah. Kalau bisa jam 4 bangun setengah 5. Kalau jam 4 bisa tahajud gitu. Jadi kita ini kalau mau hadir maulid, pengajian, masya Allah ini bagus. Nah, ini vitamin. Tapi yang wajib besok subuh bangun, sholat 2 rakaat. Masya Allah, sebelum sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya, bagaimana dengan sholat fardunya? Nah, jadi balik-balik, hadir maulid, begadang malam, cerita tentang Rasulullah, besok subuh, waalaikumsalam warahmatullah. Nggak bangun, jangan ya. Ini satu amalan yang baik, tapi sholat subuh hukumnya wajib. Jadi saya tidak mau berdosa untuk ceramah lama-lama yang nanti malam semakin begadang. Jadi hadirin rahimahumullah, amal Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bangun subuh ya, sholat subuh wajib ya, wajib. Nanti wajahnya kelihatan lebih cerah ya. Wajahnya itu dilihat oleh para orang-orang soleh, itu terlihat bagus, tampan wajahnya ya. Bukan pakai bedak, pakai ya, bukan pakai itu aja. Bangun, man shalla bil lail hasuna wajhuhu bin nahar, kata Imam Hasan Basri. Orang yang bangun malam ya, terlihat tampan wajahnya di waktu siang tadi. Hadirin rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkahan. Dan siapapun yang hadir tempat ini diberi oleh Allah Ta'ala keberkahan zahir dan batinnya. Insya Allah yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Allah diberikan
kepada kita, insyaallah umur yang panjang, yang bermanfaat, insyaallah kita ketemu dalam keadaan aman, tidak ada penyakit-penyakit yang mengkhawatirkan kita semua. Kita baca doa, dan kita baca talqin bersama. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا تجعلنا حصادا لمن اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مبهما علينا فنتبع الهوى واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.